Kim Se-woo menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah pada teman seperti itu. Kalau Kim Yan-sung berlatih di tempat itu, pasti ada alasannya. Ia menyerahkan semua uang yang ia punya. Kalau uang itu belum cukup, ia siap bekerja untuk membayar sisanya. Yong Duchel menghantam meja dengan frustrasi. Ia tidak mengerti kenapa anak-anak semuda mereka harus berjalan di jalan sekeras itu. Namun situasi mereka memang benar-benar berbahaya. Ia juga tidak yakin apakah mencegah mereka melawan adalah pilihan yang benar. Setelah pergulatan batin yang berat, Yong Duchel akhirnya menyerah. Ia menyuruh Kim Se-woo datang ke gym besok. Namun kalau Kim Se-woo tidak sanggup mengikuti latihan, ia akan langsung diusir. Begitu Kim Se-woo keluar dari ruangan, sepasang sarung tinju langsung melayang ke arahnya. Kim Yan-sung menilai dari wajah Kim Se-woo bahwa pelatih pasti sudah setuju menerimanya. Tapi Kim Yan-sung sendiri belum setuju. Jadi, Kim Se-woo harus membuktikan dirinya di hadapannya. Bahkan kalau nanti ia jatuh ke neraka seperti Kim Yan-sung dulu, ia harus punya tekad untuk merangkak keluar lagi. Kim Yan-sung ingin melihat sejauh apa yang disebut persahabatan itu bisa membawanya. Kim Yan-sung memperingatkan bahwa kalau Kim Se-woo ikut campur, ia bisa disergap, disingkirkan, atau menghabiskan hidupnya di penjara. Pada akhirnya, ia bisa kehilangan segalanya. Mulai sekarang, Kim Yan-sung tidak menganggapnya sebagai teman. Namun Kim Se-woo hanya tersenyum. Ia tahu Kim Yan-sung sedang berusaha membuatnya mundur dengan menunjukkan kekuatan. Tapi ada satu hal yang sepertinya dilupakan Kim Yan-sung. Kim Se-woo dulu adalah atlet profesional. Kalau ia tidak percaya diri pada kemampuan bertarungnya, sejak awal ia tidak mungkin maju. Dalam pertarungan 1 lawan 1, ia sebenarnya bisa menjatuhkan semua berandalan sekolah sejak lama. Tapi sekarang, setelah Kim Yan-sung menjalani latihan bersama Yong Duchel, keadaannya sudah berbeda. Kim Yan-sung langsung memanfaatkan celah, menjatuhkan Kim Se-woo ke lantai, lalu menghujaninya dengan pukulan tanpa ampun. Sambil memukulnya, ia memaksa Kim Se-woo menyerah, tapi Kim Se-woo tetap keras kepala dan menolak tunduk. Pukulan itu pun makin brutal. Kim Yan-sung ingin menghancurkan tekadnya lewat kekuatan mentah. Namun, Kim Se-woo justru berhenti melawan dan terus tertawa. Pada akhirnya, Kim Yan-sung mengangkat kedua tangannya karena tidak habis pikir. Ia merasa Kim Se-woo sudah melakukan lebih dari cukup sebagai teman, namun di dalam pikiran Kim Se-woo, satu kenangan selalu tertinggal. Saat masih kecil, ia terus dihajar oleh para perundung. Sementara orang tuanya hanya mengabaikannya, di tengah kegelapan tanpa harapan itu, Kim Yan-sung muncul di hadapan Kim Se-woo. Ia seperti cahaya di dunia yang tidak punya matahari. Karena itulah Kim Se-woo sejauh ini bertahan. Semua ini bukan salah Kim Yan-sung. Sebagai teman, ia tidak bisa begitu saja pura-pura tidak melihat. Ini adalah hidupnya. Ini caranya menjalani hidup. Dan itu adalah pilihannya sendiri. Pada saat itu, Yong Duchel berjalan mendekat. Ia menatap mereka berdua, lalu menawarkan satu jalan lain. Ia mempertanyakan apakah mereka pernah berpikir untuk berhenti berkelahi dan menjadi atlet bersamanya. Ia bahkan siap mempertaruhkan semuanya agar mereka berdua bisa berdiri di panggung terbesar bagi Yong Duchel. Tawaran ini bukan sekadar keinginan sesaat. Ia tidak bisa memahami kenapa dua saudara seperjuangan ini terus tertindas. Melawan orang biasa, mereka hampir tidak terkalahkan. Kim Se-woo punya kekuatan tendangan yang meledak dan insting jarak yang alami. Kim Yan-sung adalah ahli taktik jenius. Selalu bisa memprediksi gerakan yang paling menguntungkan untuk dirinya. Dan tidak pernah melewatkan satu celah pun. Karena urusan kesepakatan finansial mereka, Yong Duchel sebenarnya tidak berniat membahas ini. Namun setelah melihat bakat mereka, ia tidak bisa menahan diri. Ia mendesak Kim Yan-sung untuk keluar sekolah dan mendedikasikan hidupnya pada latihan. Ia yakin anak itu bisa menjadi juara, tapi Kim Yan-sung menjawab bahwa ia sama sekali tidak tertarik pada pertarungan. Setiap pertarungan hanya berisi rasa sakit. Ia melakukannya karena memang harus. Kalau Yong Duchel memaksanya bertanding secara profesional, maka kesepakatan mereka lebih baik berhenti sampai di sini. Ia meminta Yong Duchel tidak menghalangi jalannya. Saat Kim Yan-sung keluar, Kim Se-woo langsung mengejarnya. Ia sudah memutuskan untuk bertarung di sisi Kim Yan-sung. Apapun yang terjadi. Tanpa penyesalan, Kim Yan-sung lalu memberi 3 syarat. Pertama, mereka harus berlatih bersama setiap hari. Kedua, kalau mereka menghadapi pertarungan yang tidak bisa dimenangkan, atau kalau masalahnya berubah menjadi urusan hukum, Kim Se-woo harus menjauh dan tidak ikut campur. Ketiga, Mongjin Construction harus membayar tunjangan hidup bulanan untuk Kim Se-woo.
Ia tidak perlu banyak bertanya dan cukup menerimanya. Selain itu, ia harus tetap mengikuti pelajaran sekolah. Kalau suatu hari mereka berhasil keluar dari neraka ini, Kim Yansung berharap Kim Se-iwoo bisa hidup lebih baik dari siapapun. Beberapa minggu kemudian, ujian tengah semester kedua akhirnya tiba. Kalau Kim Yansung tidak menyapu bersih ujian ini, seluruh rencananya akan runtuh secara teknis. Ia tidak membutuhkan nilai tertinggi untuk membalas dendam. Ia bisa saja mengumpulkan bukti dan membongkar Golden Circle, tapi tujuan sebenarnya adalah menghancurkan mereka sepenuhnya. Golden Circle membanggakan rekor tanpa kegagalan. Karena itu, Kim Yansung ingin menginjak harga diri mereka sampai hancur, lalu menjadikan dirinya duri yang paling ingin mereka cabut. Walaupun Kim Yansung pernah terbaring seperti orang mati di rumah sakit selama 10 tahun. Ingatannya tentang masa sekolah masih sangat jelas. Setelah terlahir kembali, ia mengingat jawaban dari setiap soal. Jadi setelah ujian selesai, saat teman-teman sekelasnya sibuk mencocokkan jawaban, ia hanya menunggu hasilnya dengan tenang. Saat itulah, Oh Haiji, gadis paling cantik di kelas, datang dan mempertanyakan kenapa ia tidak memeriksa jawabannya. Di kehidupan sebelumnya, Oh Haiji bukan hanya imut dan populer, ia bahkan pernah menyatakan perasaannya pada Kim Yansung. Namun, Kim Yansung menolaknya karena menganggap hubungan asmara akan mengganggu nilainya. Oh Haiji menawarkan diri untuk memeriksa jawabannya. Kim Yansung tidak menghentikannya. Popularitas gadis itu akan berguna untuk balas dendamnya. Tidak lama kemudian, seluruh kelas tertarik karena reaksi terkejut Oh Haiji. Tidak ada yang bisa percaya. Kim Yansung mendapatkan nilai sempurna di semua mata pelajaran. Keesokan harinya, Kim Yansung memanggil wali kelasnya ke atap. Ia mempertanyakan apakah sang wali kelas pernah mendengar tentang Golden Circle. Kim Yansung lalu menjelaskan apa sebenarnya Golden Circle itu dan memberi sang wali kelas waktu untuk memikirkannya. Setelah Kim Yansung mendapatkan nilai sempurna dalam ujian tengah semester, telepon kepala sekolah langsung dibombardir panggilan dari para orang tua murid. Mereka semua mempertanyakan apakah kepala sekolah memberikan perlakuan khusus pada Kim Yansung, atau apakah Kim Yansung diam-diam mengikuti kelas tambahan. Wali kelas juga menilai bahwa ujian kali ini sangat sulit. Seharusnya mustahil ada orang yang mendapatkan nilai sempurna, namun kepala sekolah punya harapan besar pada Kim Yansung. Ia sudah bisa membayangkan Kim Yansung menjadi peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk universitas, lalu diterima di kampus bergengsi dengan nilai luar biasa. Sekolah mereka akhirnya akan punya kesempatan naik ke tingkat nasional. Dengan dukungan Mongjin Construction dan keunggulan akademis Kim Yansung, impian seumur hidupnya akhirnya bisa terwujud. Namun kepala sekolah juga punya firasat buruk. Kim Yansung mungkin akan membuat masalah lagi. Kalau itu terjadi, reputasi sekolah bisa terluka parah. Karena itu, ia meminta wali kelas mengawasi Kim Yansung dengan ketat. Kim Yansung harus dijadikan murid teladan, baik secara karakter maupun akademis. Karena kelas wali itu sudah menghasilkan murid nomor 1 di sekolah, kepala sekolah memberi sedikit hadiah. Ia berharap wali kelas itu terus bekerja dengan baik sampai Kim Yansung lulus. Setelah itu, ia akan menjadikannya pemimpin inti di sekolah. Wali kelas yang gila uang itu langsung menjamin semuanya bisa diserahkan padanya. Kemudian, Kim Yansung memanggil wali kelas itu ke atap dan membongkar rahasia Golden Circle. Ia memperingatkan bahwa kalau sesuatu terjadi padanya, wali kelas itu juga akan ikut jatuh. Wali kelas akhirnya sadar seberapa besar kekuatan Golden Circle. Tapi pada titik ini, ia sudah terikat pada nasib Kim Yansung. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan sekarang, dan apakah ia harus mencoba menghentikan Shin Yong-min agar tidak mengejar Kim Yansung, namun Kim Yansung menolak. Dulu maupun sekarang, permintaannya tetap sama. Apapun yang ia lakukan, para orang dewasa cukup tidak ikut campur. Selama mereka pura-pura tidak ada yang terjadi, itu sudah cukup. Karena itu, wali kelas harus mempersiapkan diri. Tekanan besar langsung menimpa wali kelas. Ia tahu jelas anak ini akan membuat kekacauan besar. Dia saat yang sama, Shin Yong-min sedang dihajar habis-habisan oleh agen Golden Circle. Agen itu memperingatkan bahwa kalau Shin Yong-min gagal mengurus Kim Yansung kali ini, lengannya akan dipatahkan. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dipenuhi kebencian pada Kim Yansung, Shin Yong-min mengumpulkan anak buahnya untuk merencanakan balas dendam. Ada yang menyarankan agar mereka menyergap Kim Yansung setelah sekolah dan membuatnya lumpuh. Tapi kalau mereka melakukan itu, Mongjin Construction
akan punya alasan untuk ikut campur. Jadi mereka harus bertindak di lingkungan sekolah, tempat kekuatan luar tidak bisa bergerak bebas. Selama mereka membuat Kim Yansung cukup cemas sampai nilainya hancur. Itu sudah cukup untuk dianggap menang. Lalu penguasa siswa tahun kedua menawarkan sebuah ide. Daripada mengganggunya satu persatu, mereka semua bisa menyerangnya bersama. Semua orang tahu, kepala sekolah bermimpi mengubah sekolah itu menjadi sekolah bergengsi. Ia tidak akan berani menghukum begitu banyak murid sekaligus. Shin Yong-min langsung tertarik. Itu memang rencana bagus. Beberapa hari kemudian, Kim Yansung tiba-tiba dikepung sekelompok murid. Salah satu dari mereka sengaja menabraknya dan memakinya agar melihat jalan dengan benar. Tidak lama, murid lain maju dan menampar kepala Kim Yansung sambil mengejeknya buta atau bodoh. Setelah itu, kerumunan semakin menutup jalan. Mereka menuduh Kim Yansung menabrak orang tanpa meminta maaf, lalu mempertanyakan masalahnya. Tanpa berkata apapun, Kim Yansung langsung melayangkan pukulan. Sejak tadi, ia memang heran kenapa belum ada yang menyerangnya. Rupanya ini rencana mereka, dan justru ini yang hampir membuatnya tidak sabar. Mereka boleh maju. Hanya dengan begitu, Kim Yansung bisa menemukan makna sebenarnya dalam menginjak hidup mereka. Setelah memberi mereka pelajaran keras, Kim Yansung melempar ancaman. Ia menyuruh mereka memanggil bos mereka sekarang juga. Ia akan menghadapi semuanya sekaligus. Tidak lama kemudian, bos tahun kedua datang bersama gengnya untuk menghadapi Kim Yansung. Kim Yansung menilai bahwa bertarung di kelas tidak menguntungkan bagi mereka, jadi ia mengusulkan pindah ke tempat yang jarang didatangi guru. Mereka akhirnya pergi ke area pemilahan sampah di belakang gedung sekolah. Menghadapi begitu banyak senior, Kim Yansung jelas tidak terlihat seimbang. Ia menunjuk para murid yang menonton dari atas. Ia menganggap para senior itu pasti masih peduli pada reputasi mereka. Kalau satu geng mengeroyok satu orang, itu akan memalukan jika tersebar. Karena itu, ia menyarankan mereka maju satu persatu. Tentu saja, kalau mereka takut, mereka boleh mundur. Provokasi itu bekerja dengan sempurna. Berandalan terkuat kedua di angkatan itu maju lebih dulu. Ia menerima pertarungan 1 lawan 1 dan yakin setelah ia selesai, tidak akan ada orang lain yang perlu maju. Ia menaruh semua kekuatannya pada pukulan pertama. Ia mengira Kim Yansung akan langsung tumbang, namun Kim Yansung menahan serangan itu dengan lengannya. Dalam sepersekian detik, berandalan itu mengepalkan tinjunya lagi dan ingin melihat apakah Kim Yansung masih bisa menghindar. Tapi Kim Yansung dengan mudah bergeser lagi. Senyum licik muncul di wajahnya. Lalu dengan satu pukulan mendadak yang berat, ia menjatuhkan berandalan sekolah itu dari lantai atas Park Jin-woo sampai berkeringat dingin. Orang gila itu benar-benar merobohkan senior terkenal hanya dengan satu pukulan. Mungkin kekalahan Park Jin-woo darinya terakhir kali memang bukan sekadar keberuntungan. Tepat saat Park Jin-woo memutuskan untuk tidak pernah mencari masalah dengannya lagi, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Park Jin-woo berbalik dan siap membentak. Tapi wajahnya langsung dihantam oleh Kim Se-woo, sahabat setia Kim Yansung, tidak lama sebelumnya. Saat Kim Se-woo melihat Kim Yansung akan menghadapi para berandalan tahun kedua sendirian, ia menawarkan diri untuk ikut bertarung. Namun, Kim Yansung menolak kalau Kim Se-woo ikut campur. Pihak lawan akan punya alasan untuk memakai jumlah mereka. Jadi Kim Yansung menyuruhnya membantunya dengan cara lain, yaitu membalas dendam pada Park Jin-woo dan membuktikan bahwa Kim Yansung tidak bertarung sendirian. Park Jin-woo marah dan memperingatkan Kim Se-woo agar tidak sok kuat hanya karena Kim Yansung ada di belakangnya. Ia bahkan lebih rela Kim Se-woo pindah sekolah daripada terus hidup seperti ini. Namun detik berikutnya, Kim Se-woo menendang dadanya dengan keras. Park Jin-woo sampai mempertanyakan keberadaannya sendiri. Ia tidak percaya, bahkan orang ini pun tidak bisa ia kalahkan. Ia tidak mungkin kehilangan muka di depan begitu banyak teman sekelas. Park Jin-woo menerjang Kim Se-woo seperti orang gila. Tapi ia justru terpental oleh lutut terbang yang menghantam rahangnya. Kim Se-woo segera menyusul, mengangkat kakinya tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke wajah Park Jin-woo. Sementara itu, Kim Yansung sedang sibuk menampar bos tahun kedua sampai kacau. Senior itu tidak pernah menyangka Kim Yansung selicik ini. Sejak awal, Kim Yansung memang sudah merencanakan pertarungan 1 lawan 1. Dan sekarang, di depan seluruh sekolah, ia sedang menghajar semua berandalan tahun kedua. Reputasi mereka akan benar-benar direbut, Bayang Ho maju dan menghentikan semuanya.
Ia menyatakan dirinya sebagai lawan berikutnya. Ia mengakui kekuatan Kim Yansung, tapi mencoba mengalahkan mereka. Semua seorang diri adalah penghinaan. Kim Yansung menegaskan bahwa itulah yang ia inginkan. Ia memang ingin mempermalukan mereka semua. Dipenuhi amarah, Bayang Ho melempar pukulan. Kali ini, Kim Yansung tidak menghindar. Ia membalas dengan pukulannya sendiri. Bayang Ho menyerang lagi. Tapi ia terkejut saat Kim Yansung justru mulai tertawa. Mereka berdua saling bertukar pukulan. Pukulan dibalas pukulan. Bayang Ho tidak menyangka orang ini berani bertarung langsung dengannya. Apa? Kim Yansung tidak sadar perbedaan tubuh mereka? Bayang Ho mulai kelelahan. Namun ia tahu kalau ia menyerah, seluruh sekolah akan meremehkannya. Ia mulai bertanya-tanya kapan orang ini akan berhenti. Lalu Kim Yansung mendaratkan pukulan tepat ke gigi depannya. Rasa sakit tajam membuat Bayang Ho pusing, tapi Kim Yansung tidak berhenti. Ia mencengkeram rambut lawannya dan membanting wajahnya sekuat tenaga. Saat Bayang Ho ambruk, tidak sadarkan diri. Para anak buah lain terlalu takut untuk bergerak. Kim Yansung menyuruh mereka tidak hanya berdiri diam. Ia memerintahkan mereka menjemput Shin Yong-min sekarang juga. Saat Shin Yong-min mendengar bahwa semua siswa tahun kedua telah dihajar oleh Kim Yansung, ia memerintahkan para pengikutnya menjalankan rencana seperti semula. Kim Yansung sudah melukai begitu banyak orang. Seberapapun kepala sekolah menyukainya, kejadian ini tidak mungkin ditutup-tutupi. Tidak lama kemudian, seseorang berlari ke kantor untuk melapor pada para guru. Beberapa siswa lain bahkan langsung menghubungi polisi. Tak lama setelah itu, kepala sekolah bahkan menerima telepon dari dinas pendidikan. Shin Yong-min mengira dengan kekacauan sebesar ini, Kim Yansung tidak mungkin lolos dari hukuman. Tapi semuanya berjalan berbeda dari dugaannya. Setelah kepala sekolah berbicara dengan dinas pendidikan, ia mengabaikan insiden itu hanya dengan beberapa kalimat. Para guru menolak keluhan para siswa dan menganggapnya omong kosong. Polisi bahkan memperingatkan bahwa laporan palsu bisa membuat mereka bermasalah. Rencananya gagal. Shin Yong-min mengumpat penuh amarah. Ia menganggap para guru itu sampah dan polisi bahkan tidak mau memeriksa. Mereka hanya menyebutnya alarm palsu. Karena itu, Shin Yong-min memutuskan akan mengurus Kim Yansung dengan tangannya sendiri. Tepat saat itu, ponselnya berbunyi. Begitu ia menjawab, suara marah ayahnya langsung meledak. Ayahnya memarahinya karena berani mencari masalah dengan seseorang bernama Kim Yansung. Ia memperingatkan agar Shin Yong-min tidak menyentuh anak itu. Kalau ia melakukannya, seluruh keluarga mereka akan hancur. Rupanya ayah Shin Yong-min menumpuk utang besar dengan bunga tinggi. Go Changbam berhasil melacak perusahaan pinjaman itu. Lalu mengaku bahwa Mongjin Construction punya beberapa proyek kecil yang akan segera berjalan dan ingin melibatkan perusahaan mereka. Tentu saja, para rentenir itu senang mendengar peluang bekerja sama dengan Mongjin Construction. Go Changbam kemudian meminta mereka menyerahkan kontrak utang ayah Shin Yong-min. Kini Shin Yong-min benar-benar murka. Ia yakin ini pasti ulah Kim Yansung, si rubah licik yang mengancam ayahnya. Tepat saat itu, suara lain muncul di telepon. Go Changbam memperkenalkan diri dan menyuruh Shin Yong-min mendengar baik-baik. Rumahnya akan segera disita dan ia akan ditinggalkan dengan gunungan utang. Semua utang itu akan dialihkan kepadanya. Ia tidak boleh berpikir untuk menolak warisan, karena para rentenir tidak akan membiarkannya lolos. Mulai saat itu, hidup Shin Yong-min sudah berakhir. Go Changbam juga menegaskan bahwa ia tetap memberi jalan keluar. Kalau Shin Yong-min bersedia membiarkan Kim Yansung menghajarnya sampai babak belur dan memastikan tidak ada yang sadar bahwa ia sengaja mengalah, mungkin ia akan diberi kelonggaran. Shin Yong-min memprotes bahwa cara itu sangat kotor. Go Changbam membentaknya. Ini adalah pertarungan, tidak ada hal lain yang penting. Pemenang membuat aturan. Dan Go Changbam selalu menepati janji. Saat para murid melihat Shin Yong-min muncul, semuanya langsung menantikan pertunjukan menarik. Kim Yansung menyeringai tajam. Ia menyindir Shin Yong-min yang akhirnya datang, lalu memancingnya agar segera memukul dengan amarah yang menumpuk dan ancaman yang menekan hidupnya. Shin Yong-min menerjang tanpa ragu. Namun, ia terkejut saat menyadari Kim Yansung hanya berdiri tanpa bergerak. Di detik terakhir, Shin Yong-min menarik kembali pukulannya. Bagaimanapun, Go Changbam sudah memperingatkan bahwa kalau satu goresan muncul di wajah Kim Yansung, semuanya selesai. Kim Yansung mengejek bahwa Shin Yong-min sudah menerima telepon itu. Lalu ia mendaratkan pukulan tepat ke wajah Shin Yong-min.
Kim Yansung menebak bahwa Go Changbam pasti menyuruh Shin Yong-min untuk tidak kalah terlalu jelas. Namun itu bukan yang diinginkan Kim Yansung. Shin Yong-min punya dua pilihan. Ia bisa berlutut seperti orang bodoh dan memohon, atau mempertaruhkan seluruh hidupnya, berpegang pada harga dirinya, lalu melawan Kim Yansung dengan semua yang ia punya. Kim Yansung sudah tahu pilihan mana yang akan diambil Shin Yong-min. Kalau tidak ada begitu banyak teman sekelas yang menonton, mungkin Shin Yong-min bisa menahan diri. Tapi, di usia seperti itu, dengan semua mata tertuju padanya, mustahil ia tetap rasional. Shin Yong-min sudah memutuskan untuk maju habis-habisan, apapun risikonya, namun Kim Yansung sudah melakukan tugasnya. Ia menonton semua video pertarungan amatir Shin Yong-min dan menganalisis gerakannya bersama Yong Du-chel. Dari sana, mereka menemukan beberapa tanda saat Shin Yong-min terlalu bersemangat, wajahnya akan terbuka. Serangan baliknya selalu hook kiri. Dan setiap langkah kakinya membesar, itu berarti ia ingin menyelesaikan pertarungan dengan cepat, mengalirkan semua kekuatan ke satu pukulan. Itulah waktu terbaik untuk menyerang balik. Kim Yansung menghindar ke samping, lalu mendaratkan pukulan berat tepat ke wajahnya. Para siswa yang menonton hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kim Yansung mengunci kakinya di sekitar bahu Shin Yong-min, memelintir lengannya, lalu menariknya ke atas sekuat tenaga. Suara tulang patah dan jeritan Shin Yong-min menggema di seluruh sekolah. Kerumunan berkeringat dingin, ketakutan melihat sosok Kim Yansung yang seperti iblis. Tapi ia telah membuktikan kekuatannya kepada seluruh sekolah. Baik dirinya maupun saudara seperjuangannya, Kim Se-iwoo, telah menghajar para perundung sampai hancur. Namun Kim Se-iwoo tetap khawatir pada Kim Yansung. Ia sudah mematahkan lengan Shin Yong-min. Kim Yansung menganggap itu bukan masalah. Walau semua orang melihatnya, tidak akan ada yang berani bicara. Dunia ini tidak punya simpati untuk yang lemah. Pada saat itu, wali kelas berjalan melewati mereka dengan diam. Dalam hatinya, ia sudah mengutuk Kim Yansung berkali-kali. Anak ini benar-benar gila. Setelah bencana sebesar ini, bagaimana ia harus membereskannya? Tapi untuk sekarang, ia hanya bisa membantu Kim Yansung. Baik Mongjin Construction maupun kepala sekolah bukanlah pihak yang mampu ia lawan. Karena itu, ia memperingatkan Shin Yong-min. Pertama, lengannya patah karena jatuh dan tidak ada hubungannya dengan Kim Yansung. Kalau ada yang mencoba menyeret Kim Yansung jatuh, semua kebusukan mereka akan dibongkar ke depan semua orang. Shin Yong-min membalas dengan mempertanyakan bagaimana wali kelas bisa bertindak seperti itu sebagai guru. Bukankah ia seharusnya lebih dulu mengkhawatirkan kesehatan murid? Wali kelas menggeram. Saat dulu ia menutup mata demi Shin Yong-min. Apakah Shin Yong-min pernah mengingat bahwa ia adalah guru? Ia tidak berubah, baik dulu maupun sekarang. Jadi Shin Yong-min lebih baik mendengarkannya. Ia selalu menepati ucapannya, sementara itu bos Golden Circle lokal bernama Kang Tiu sedang dihukum. Ia memohon diberi satu kesempatan lagi. Kali ini ia pasti berhasil, bahkan kalau harus menusuk Kim Yansung dengan pisau, namun sang perantara menjawab dingin. Ia mempertanyakan apakah Kang Tiu tidak memahami aturan dasar lingkaran itu. Mereka seharusnya memakai perundungan sekolah untuk memuaskan klien, sambil menyembunyikan identitas klien dengan sempurna. Itulah gaya Golden Circle. Kalau rahasia mereka sampai terbongkar, Kang Tiu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Sang perantara menambahkan bahwa Kim Yansung memang bukan anak biasa, tapi pada akhirnya ia tetap hanya ikan kecil. 1 minggu kemudian, begitu Shin Yong-min keluar dari rumah sakit, ia menerima kabar. Kim Yansung menawarkan untuk melepaskannya di sini kalau ia bersedia memberitahu siapa orang yang sebenarnya mempekerjakannya. Shin Yong-min tidak menyangka balas dendam. Kim Yansung masih berlanjut. Namun Kang Tiu hanya mengirim satu pesan. Komisi itu sudah selesai dan tidak ada lagi. Shin Yong-min akhirnya pasrah. Kalau Kim Yansung ingin menghukumnya, ia meminta dilakukan sekarang. Ia sudah muak hidup dalam ketakutan setiap hari. Dua orang ini sama-sama membuat Shin Yong-min ketakutan setengah mati. Saat ia pulang, rumahnya sudah berantakan. Ayahnya melihat ia kembali dan langsung memukulinya. Ayahnya mengingatkan bahwa ia sudah menyuruhnya menjauh dari anak bernama Kim Yansung. Sekarang keluarga mereka hancur dan semua ini adalah kesalahan Shin Yong-min. Ayahnya menghina bahwa kalau Shin Yong-min ingin menjadi bajingan, setidaknya ia harus tahu batas. Ia telah menghancurkan semua yang sudah dibangun ayahnya dengan susah payah untuk pertama kalinya. Shin Yong-min merasakan ketakutan yang nyata.
Ia tidak percaya semua ini terjadi. Bagaimana mungkin seorang murid bisa menghancurkan keluarganya? Pada saat itu, ponselnya berbunyi. Kim Yansung menelepon, tidak lama kemudian, Shin Yong-min sudah berlutut di tanah dan memohon ampun. Ia mengakui bahwa ia tidak seharusnya menerima pekerjaan dari Golden Circle. Ia terlalu tinggi menilai dirinya sendiri. Ia benar-benar ingin memberitahu siapa yang mempekerjakannya, tapi ia hanya orang kecil dan memang tidak tahu apa-apa. Ia memohon agar Kim Yansung melepaskannya kali ini. Kalau perlu, ia bahkan bersedia menjadi bawahannya. Kim Yansung mempertanyakan kenapa ia harus memaafkannya. Ia sudah memperingatkan Shin Yong-min sejak lama untuk tidak menyentuh siapapun yang dekat dengannya. Tapi Shin Yong-min tetap membiarkan anak buahnya bergerak. Kalau seseorang melakukan kesalahan, ia harus membayar akibatnya. Kim Yansung juga percaya bahwa Shin Yong-min memang sungguh tidak tahu siapa kliennya. Golden Circle tidak mungkin mempercayakan informasi seperti itu pada ikan kecil sepertinya, meski begitu. Karena Shin Yong-min memohon dengan begitu menyedihkan, Kim Yansung akan memberinya satu kesempatan. Mulai sekarang, yang harus ia lakukan hanyalah bertahan hidup selama 1 bulan. Ia harus menunjukkan ketulusannya, dan mungkin Kim Yansung akan mempertimbangkan untuk memaafkannya. Tapi, Kim Yansung tidak akan memberitahu apa yang sebenarnya harus ia tahan. Shin Yong-min harus mencari tahu sendiri. Keesokan harinya, seluruh kelas menertawakan Shin Yong-min. Mereka mengejeknya sebagai aib karena masih berani menunjukkan wajahnya di sekolah setelah semua yang terjadi. Mereka juga menyindirnya yang masih berani menyebut dirinya bos. Namun saat Shin Yong-min melotot ke arah mereka, semuanya cepat-cepat diam karena takut. Kalau hanya ini maksud Kim Yansung, Shin Yong-min merasa ia bisa menahannya selama 1 bulan. Setelah itu, ia bisa membalas semuanya dan memulihkan reputasinya. Lalu ia menyadari bahkan murid paling pengecut di kelas ikut menatapnya. Ia merasa martabatnya benar-benar jatuh. Bahkan pecundang seperti Han Mong-hun sekarang berani menatap matanya. Shin Yong-min memaksa dirinya menahan diri. Ia hanya perlu bertahan. Namun Han Mong-hun berjalan lurus ke arahnya dan menumpahkan satu kotak susu ke kepalanya. Shin Yong-min hampir meledak. Tapi Han Mong-hun menyebut nama Kim Yansung. Lalu menjelaskan bahwa Kim Yansung sudah memberi izin pada mereka untuk memperlakukan Shin Yong-min seperti ini. Ia ingin Shin Yong-min merasakan sendiri bagaimana rasanya. Beberapa hari sebelumnya, Kim Yansung mengumpulkan teman-teman sekelasnya dan menyebutkan semua hal yang pernah dilakukan Shin Yong-min kepadanya selama bertahun-tahun. Kalau ia tidak mengalahkan Shin Yong-min, ia tidak akan berdiri di sini sekarang. Karena itu, mulai sekarang ia akan menghukum Shin Yong-min selama 1 bulan ke depan. Apapun bentuk perundungan yang mereka lakukan pada Shin Yong-min, Shin Yong-min tidak akan melawan. Tentu saja, Kim Yansung tidak memaksa siapapun. Kalau tidak ada yang mau ikut, Shin Yong-min akan lulus dengan mulus tanpa masalah. Tapi mereka yang pernah ditindas olehnya akan membawa luka itu seumur hidup. Kim Yansung mengingatkan bahwa di dunia ini tidak ada orang lain yang bisa bertarung menggantikan mereka. Kata-kata itu menghantam jauh ke dalam hati Han Mong-hun. Dulu, hanya karena melakukan kontak mata dengan Shin Yong-min, ia langsung menjadi target. Di sekolah, ia tidak lebih dari mainan untuk hiburan orang lain. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan bebas setelah lulus. Namun tiba-tiba ia bertanya-tanya, apakah setelah lulus nanti Shin Yong-min bahkan akan mengingatnya? Apakah ia akan merasa bersalah meski hanya sesaat? Jawabannya jelas tidak, untuk menutup lubang di hatinya. Han Mong-hun sadar ia harus bertindak sendiri. Pada saat itu, ia akhirnya percaya pada kata-kata Kim Yansung, dan benar saja, Shin Yong-min tidak berani melawan. Han Mong-hun mengejeknya dan mempertanyakan bagaimana rasanya dipukul oleh orang sepertinya. Bagi Han Mong-hun, rasanya sangat menyenangkan. Ia meludah ke mangkuk Shin Yong-min. Ia mengingatkan Shin Yong-min bahwa dulu Shin Yong-min pernah melakukan hal yang sama padanya. Ia juga mengingat kata-kata Shin Yong-min saat itu. Han Mong-hun tidak akan pernah melupakannya. Shin Yong-min dulu memaksanya memakan semuanya sampai habis dengan Han Mong-hun sebagai pembuka jalan. Semakin banyak teman sekelas mulai membalas dendam pada Shin Yong-min. Ada yang mengejeknya dengan meniru hinaan lamanya. Ada yang menjegalnya di depan pintu kamar mandi. Ia pernah melakukan hal yang sama pada hampir semua orang. Baru saja ia keluar dari toilet. Seseorang langsung memukulnya dengan botol. Semua murid
Yang pernah ia rundung bergabung untuk mengepungnya. Ia seperti tikus yang menyeberang jalan dan tidak ada satu orang pun yang mengasihaninya. Ia sangat ingin mengamuk dan menghancurkan mereka semua. Tapi ingatan tentang tatapan mengerikan Kim Yansung membuat punggungnya merinding. Ia terus memaksa dirinya bertahan. 1 bulan saja. Hanya itu, ia hanya perlu menunggu sampai hari Kim Yansung melepaskannya. Sementara itu, Kim Yansung masih mencari dalang di balik semua ini. Ia sudah mempersempitnya menjadi 4 tersangka. Tapi belum bisa memastikan pelaku sebenarnya. Ia mengingatkan dirinya sendiri agar tidak terburu-buru. Ia harus fokus pada target yang ada di depannya dulu. Bagi Kim Yansung, mereka yang menendang dan memukul Shin Yong-min, serta para guru yang pura-pura tidak melihat. Semuanya berasal dari jenis yang sama. Namun berkat tindakan mereka sendiri, rencana berikutnya kini bisa dimulai. Tidak lama kemudian, Shin Yong-min menerima pesan. Selama ia mengikuti instruksi pengirim pesan itu, ia tidak akan pernah dirundung lagi. Pesan itu seperti tali penyelamat, ia langsung setuju. Namun Kim Yansung hanya mencibir dan mempertanyakan bagaimana Shin Yong-min bisa berani menerima tawaran itu. Malam itu, Shin Yong-min tiba di depan sebuah minimarket. Setelah lama bergulat dengan dirinya sendiri, ia memakai masker dan topi. Pegawai toko di dalam ternyata Park Mitchell, mantan berandalan sekolah yang dulu menyiksa Kim Yansung dan akhirnya keluar dari sekolah. Shin Yong-min masuk tanpa berkata apapun, mencengkeram rambut Park Mitchell, lalu membanting kepalanya keras ke meja kasir. Park Mitchell panik dan mengira ia sedang dirampok. Shin Yong-min mengabaikannya dan kembali memukulnya. Pada saat itu, Park Mitchell sadar orang itu terasa familiar. Meski memakai masker, rambut dan mata itu jelas milik Shin Yong-min, 2 orang lain yang dulu juga keluar sekolah. Setelah merundung, Kim Yansung ikut dihajar olehnya. Mereka tidak mengerti kenapa Shin Yong-min sekarang menyerang mereka. Salah satu dari mereka ingin menelepon polisi, tapi Park Mitchell menghentikannya. Ia menilai orang ini sudah gila. Kalau mereka memprovokasinya, mereka hanya akan mendapat masalah lebih besar. Jadi mereka lebih baik menganggap ini sebagai nasib buruk. Kalau nanti melihatnya lagi, mereka harus pura-pura tidak mengenalnya. Tepat saat itu, suara yang familiar muncul dari samping. Shin Yong-min menyindir bahwa semua preman kecil sudah berkumpul di sana. Ia juga menduga mereka sudah tahu bahwa dialah yang melakukan semua ini kepada mereka kemarin. Park Mitchell mempertanyakan alasan Shin Yong-min melakukan ini. Mereka merasa tidak pernah melakukan apapun padanya. Shin Yong-min menjelaskan bahwa Kim Yansung sudah menangkapnya dengan tali pengikat. Selama ia membuat mereka hidup di neraka selama 1 bulan, Kim Yansung akan melepaskannya. Jadi mereka harus paham artinya. Dengan itu, Shin Yong-min menerjang mereka. Ia meminta maaf, karena kalau mereka tidak masuk neraka, maka gilirannya yang akan masuk. Sambil menghajar mereka, ia menyuruh mereka tidak menyalahkannya. Mereka membawa ini pada diri mereka sendiri. Salah satu dari mereka memprotes, kenapa mereka yang harus membayarnya. Ucapan itu membuat Shin Yong-min murka. Mereka masih belum paham apa kesalahan mereka. Kalau dulu mereka berhasil mengurus Kim Yansung, Shin Yong-min tidak akan menjadi orang yang dirundung sekarang. Dan sekarang mereka masih berani melawan. Apa mereka lupa siapa dirinya? Ia adalah Shin Yong-min, raja sekolah. Kalau ia tidak bisa hidup enak, maka tidak ada satupun yang boleh hidup enak. Saat terlihat Shin Yong-min benar-benar akan membunuh mereka, Park Mitchell yang sudah terpojok meraih pisau dan menusuknya dari belakang. Ia menilai Shin Yong-min sudah kelewatan. Mereka sudah keluar sekolah dan bekerja karena dirinya. Tapi Shin Yong-min masih tetap mengejar mereka. Pada saat itu, Shin Yong-min akhirnya memahami tujuan asli Kim Yansung. Kim Yansung ingin mereka saling menghancurkan, saling merobek satu sama lain, tanpa perlu mengangkat satu jari pun. Keesokan harinya, kabar bahwa Shin Yong-min ditusuk menyebar ke seluruh sekolah. Yang paling mengejutkan para siswa adalah pelakunya ternyata Park Mitchell. Bukan hanya keduanya mengakui semuanya, mereka bahkan memohon agar segera dikirim ke penjara. Mereka mengaku tidak ingin tinggal di kota Daeson lagi. Tapi Kim Yansung belum selesai dengan mereka. Ia meminta Go Changbam memastikan keempat orang itu kembali masuk penjara begitu mereka keluar nanti. Ia tidak ingin mereka menjalani 1 hari pun secara normal di masyarakat. Go Changbam terkejut. Ia merasa Kim Yansung bahkan lebih menakutkan darinya. Ia tidak ingin menjadi musuhnya.
Namun ia juga mengeluh bahwa ia sudah bekerja dari bawah selama 1 bulan, seperti yang Kim Yansung katakan, tapi belum mendapatkan apapun. Ia tidak punya kesabaran untuk merangkak naik setahap demi setahap. Kim Yansung menyuruhnya bertahan sedikit lebih lama. Ia hanya perlu mengikuti perintahnya. Dulu saat Kim Yansung masih terbaring seperti orang mati, industri properti sedang berkembang pesat. Sayangnya, terjadi kecelakaan fatal di salah satu lokasi konstruksi Mongjin Construction. Seorang pekerja tertimpa besi beton yang jatuh. Orang-orang ingin memanggil polisi dan ambulans. Namun, Mandor menghentikan mereka. Ia tidak ingin ada keterlambatan yang bisa mengganggu jadwal. Jadi ia bersikeras melapor ke atasan dulu sebelum melakukan apapun. Baru 2 jam kemudian pekerja itu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saat anaknya tiba, ayahnya sudah meninggal. Perusahaan properti menolak menganggapnya sebagai kecelakaan kerja dan menolak membayar kompensasi. Akibatnya, reputasi Mongjin Construction terpukul besar. Saat itu, Go Changbam sedang berkeliaran di lokasi proyek tanpa sadar bahwa ia akan menghadapi titik balik hidupnya. Ia sangat ingin pergi ke bar, tapi ia tahu Kim Yansung tidak akan mengirimnya ke sini tanpa alasan. Setelah melihat Kim Yansung mengirim semua berandalan sekolah itu ke neraka, Go Changbam tidak bisa menahan diri membayangkan saudaranya sendiri, Gang Sok, mengalami nasib yang sama. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari luar. Go Changbam bergegas keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata ada keruntuhan saat pengecoran beton. Mandor melaporkan bahwa setidaknya 5 atau 6 orang terjebak di dalam. Namun ia meminta Go Changbam tidak khawatir karena ia akan segera menghubungi kantor pusat dan menutup semuanya agar kabar ini tidak bocor. Go Changbam langsung mencengkeram kerahnya. Ia mempertanyakan apakah Mandor itu mengerti seberapa serius kejadian ini. Dia dalam dirinya, Go Changbam juga terguncang karena Kim Yansung pernah memperingatkan satu hal. Kalau suatu hari ia menghadapi kecelakaan besar saat berada di posisi bawah, ia tidak boleh memikirkan kerugian jangka pendek. Nyawa pekerja harus diutamakan. Go Changbam memerintahkan agar ambulans segera dipanggil. Mandor memprotes bahwa kalau kabar ini tersebar, akan ada keterlambatan dan kerugian. Siapa yang akan menanggung semuanya? Go Changbam menjawab dengan tegas bahwa dialah yang bertanggung jawab sekarang. Ia memerintahkan semua tim penyelamat dipanggil dan semua upaya dilakukan untuk menyelamatkan para pekerja yang terjebak. Ia akan menanggung seluruh konsekuensinya, lalu ia menuntut penjelasan kenapa kecelakaan itu terjadi. Seorang pekerja bertopi putih maju dan menjelaskan. Untuk mempercepat pembangunan, para kru mencabut penyangga sebelum beton mengeras. Akibatnya, besi beton sama sekali tidak menyatu dengan baik. Itulah yang menyebabkan keruntuhan. Kalau mereka menunggu sampai beton mengeras dengan benar, semua ini tidak akan terjadi. Go Changbam mempertanyakan, kenapa pekerja itu mengatakan semua ini kepadanya. Pekerja itu ingin tahu apakah Go Changbam peduli dan apakah ia bersedia bertanggung jawab atas kejadian ini. Jawaban Go Changbam membuat pekerja itu terkejut. Baginya tidak ada yang lebih penting daripada nyawa manusia. Go Changbam menegaskan bahwa sekalipun bangunan itu punya masalah di masa depan, hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan nyawa. Kalau masih ada waktu untuk bicara, lebih baik waktu itu dipakai untuk menghubungi tim penyelamat lagi. Berkat penyelamatan yang dilakukan tepat waktu, sebagian besar pekerja konstruksi berhasil selamat. Namun asisten perusahaan tetap sangat cemas. Beberapa media online sudah memberitakan kecelakaan itu dari sudut pandang negatif. Kantor pusat juga tidak bisa lagi menghentikan penyebaran kabar tersebut. Anehnya, Go Changbam terlihat tidak terlalu terganggu. Ia malah mempertanyakan apa yang harus dilakukan sekarang. Sang asisten menatapnya dengan kaget. Ia mengira Go Changbam sudah punya rencana sejak memutuskan menyelamatkan para pekerja itu. Namun Go Changbam justru tidak mengerti rencana apa yang dimaksud. Ia hanya memanggil tim penyelamat karena tidak ingin ada orang yang mati. Tidak lama kemudian, ayahnya menelepon. Sang asisten bertanya kenapa ia tidak mengangkatnya. Go Changbam hanya menyuruhnya tidak perlu khawatir. Baru setelah ayahnya berhenti menelepon, Go Changbam segera menghubungi Kim Yansung untuk meminta arahan tentang apa yang harus ia lakukan berikutnya. Saat sampai di rumah, adiknya, Gang Sok, langsung memarahinya. Gang Sok mempertanyakan bagaimana mungkin Go Changbam bertindak sendiri tanpa melapor ke atasan. Nyawa manusia memang penting.
Tapi menurut Gang Sok, tindakan itu sudah merusak reputasi perusahaan. Ia juga mempertanyakan apakah Go Changbam pernah memikirkan berapa besar kerugian yang harus mereka tanggung kalau nanti properti mereka tidak laku dijual. Ayah mereka ikut menekan. Karena Go Changbam memanggil tim penyelamat, para jurnalis bisa tiba di lokasi dengan cepat. Sekarang ia harus menjelaskan rencananya untuk menangani semua ini. Sebelumnya, lewat telepon, Kim Yansung sudah mengingatkan Go Changbam bahwa ayahnya sangat peduli pada kualitas konstruksi. Sekarang terjadi kecelakaan keselamatan. Kim Yansung meminta Go Changbam memikirkan bagaimana ayahnya akan bereaksi. Menurut Kim Yansung, ayahnya pasti akan menghadapi masalah itu secara langsung dan menyelesaikannya. Karena itu, Go Changbam harus mengikuti arah tersebut. Dia saat semua orang menunggu jawaban, Go Changbam memberikan keputusan yang mengejutkan. Ia ingin merobohkan seluruh proyek dan membangunnya dari awal. Ayahnya langsung menegurnya keras. Ia mengingatkan bahwa bank tidak meminjamkan uang secara gratis. Bunga terus mensumpuk setiap hari, belum lagi seluruh modal yang sudah mereka keluarkan. Pengembang bekerja untuk mencari keuntungan. Ayahnya mempertanyakan apakah langkah sejauh itu benar-benar. Perlu Go Changbam menjawab bahwa biaya yang harus mereka keluarkan memang akan sangat besar, tapi reputasi adalah hal yang paling penting belakangan ini. Berita penuh dengan skandal bangunan berkualitas buruk. Perusahaan real estate memang menghasilkan uang, tapi reputasi mereka hancur. Kalau Mongjin Construction hanya menambal bangunan yang runtuh itu, tidak akan ada orang yang mau membelinya. Gang Sok mencibir. Ia mempertanyakan siapa yang menyebabkan semua masalah ini sejak awal. Menurutnya, sekalipun kondisi ini buruk, kerugiannya tetap lebih kecil daripada membangun ulang. Namun Go Changbam menegaskan bahwa Gang Sok salah. Mereka tidak bisa hanya melihat uang. Mereka harus membangun kembali reputasi perusahaan lewat properti berkualitas tinggi. Sekarang hanya satu bangunan yang runtuh. Kalau mereka mengakui kesalahan dan menunjukkan pada semua orang betapa ketatnya mereka terhadap kualitas, reputasi mereka suatu hari akan pulih. Itu akan menjadi fondasi Mongjin Construction. Gang Sok mengejeknya sebagai orang yang terlalu idealis. Menurutnya, perusahaan mereka bergerak demi keuntungan, bukan demi idealisme, tapi tepat saat itu, ayah mereka justru tersenyum puas. Ia merasa putra sulungnya akhirnya sadar. Hal yang paling membuatnya frustrasi dari kecelakaan ini bukan karena Go Changbam membiarkan berita tersebar, melainkan karena perusahaan mereka membuat kesalahan konstruksi yang sangat dasar dan memalukan. Kesalahan serendah itu hanya akan menghancurkan reputasi mereka. Rumah dibuat untuk ditinggali manusia. Keselamatan adalah hal paling penting. Ayahnya memuji Go Changbam karena kali ini ia bertindak dengan baik. Ia sempat mengira Go Changbam hanya akan menjadi playboy tidak berguna, tapi sekarang anak itu mulai mengingatkannya pada dirinya sendiri. Kalau Go Changbam terus seperti ini, suatu hari bisnis keluarga bisa dipercayakan kepadanya. Mendengar itu, Gang Sok hampir menggertakkan giginya sampai hancur. Setelah itu, Go Changbam kembali meminta nasihat kepada Kim Yansung. Walaupun ayahnya menyuruhnya terus seperti itu, ia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Kim Yansung menyuruhnya terlebih dulu mengurus para korban kecelakaan. Kelompok pertama adalah orang-orang yang sudah membeli rumah. Go Changbam harus berjanji menanggung bunga cicilan mereka akibat keterlambatan pembangunan, sekaligus menurunkan harga jual. Dengan begitu, keluhan mereka akan segera menghilang. Kelompok kedua adalah para pekerja yang terluka. Kim Yansung menyuruh Go Changbam mendekati mereka dengan tulus dan memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Mereka harus dibuat merasa bahwa menjadi pekerja Mongjin Construction adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Maka Go Changbam bukan hanya memberi kompensasi besar kepada mereka, ia juga berjanji akan menempatkan mereka di posisi penting kantor pusat begitu mereka pulih. Keluarga para pekerja sampai tersentuh melihat perlakuan itu. Melalui semua kejadian ini, Go Changbam belajar banyak. Ia mengaku kepada asistennya bahwa dulu ia hanya melihat perusahaan ini sebagai mesin pencetak uang. Ia hanya ingin menyelesaikan bangunan secepat mungkin, lalu menjualnya. Tapi sekarang, ia mulai melihat berapa banyak orang yang mencurahkan segalanya pada pekerjaan ini. Ada orang-orang yang ingin menafkahi keluarga. Ada orang-orang yang menghabiskan tabungan seumur hidup untuk membeli rumah mereka. Dulu ia menerima posisinya begitu saja dan hanya hidup untuk bersenang-senang. Mulai sekarang,
Ia tidak bisa hidup seperti itu lagi. Asistennya tidak menyangka tuan muda itu berubah sejauh ini. Rasanya agak aneh. Tiba-tiba seseorang berteriak karena ada orang yang merokok di tempat itu dan menyuruhnya segera mematikan rokok. Seketika, Go Changbam kembali seperti dirinya yang dulu. Suasana seriusnya langsung hilang. Lalu ia mengancam akan menghancurkan seluruh rumah sakit kalau orang itu tidak pergi. Berkat arahan Kim Yansung, Go Changbam bukan hanya mendapatkan pengakuan dari ayahnya, tapi juga rasa terima kasih yang tulus dari para pekerja. Bagi seseorang yang selama ini arogan dan kasar, pujian seperti itu terasa sulit dibiasakan. Apalagi ketika salah satu keluarga pekerja bahkan membawakannya camilan buatan rumah, Go Changbam mengeluh bahwa semua itu membuatnya tidak nyaman. Tapi ia justru memakannya dengan lebih lahap dari biasanya. Tepat saat itu, seorang bawahan berlari mendekat. Ada tamu yang datang mencarinya. Mereka mengaku dari kru televisi, dan kantor pusat sudah menyetujui kedatangan mereka. Go Changbam menyuruh mereka diajak berkeliling untuk pengambilan gambar. Namun, pekerja itu menjelaskan bahwa kru televisi tersebut ingin mewawancarainya. Go Changbam langsung terkejut. Ia bertanya-tanya apakah ia sudah melakukan kesalahan. Tidak lama sebelumnya, seorang pemuda bernama Oh Jang-hook menghubungi stasiun televisi. Ayahnya adalah pekerja konstruksi yang lumpuh seumur hidup setelah mengalami kecelakaan tragis di lokasi kerja. Cara perusahaan real estate menangani kejadian itu membuatnya sangat marah. Biasanya, hal pertama yang harus dilakukan setelah kecelakaan adalah meminta pertolongan. Namun pengawas saat itu memaksa semua orang melapor ke atasan lebih dulu. Akibatnya, ayahnya baru dibawa ke rumah sakit 2 jam kemudian. Bahkan bukan ke rumah sakit terdekat, melainkan ke rumah sakit lain yang jaraknya 1 jam perjalanan. Pada akhirnya, ayah Oh Jang-hook mengalami kecacatan permanen. Yang membuat semuanya semakin buruk, mereka tidak pernah menerima kompensasi sepeser pun. Keputusan tidak manusiawi perusahaan real estate itu semata-mata demi menjaga proyek tetap berjalan dan selesai lebih cepat dari jadwal. Bagi mereka, para pekerja hanyalah orang yang bisa dibuang. Oh Jang-hook tidak ingin orang lain bernasib seperti ayahnya. Karena itu, ia mengumpulkan keberanian dan berdiri di depan kamera. Sekarang ia sendiri bekerja di lokasi konstruksi. Belum lama ini, terjadi kecelakaan di tempat kerjanya. Namun kali ini, respons perusahaan real estate itu benar-benar berbeda dari apa yang dialami ayahnya. Orang yang sedang dibicarakan Oh Jang-hook tidak lain adalah Go Changbam. Itulah alasan stasiun televisi ingin mewawancarainya. Pada saat yang sama, ayah Go Changbam sedang menonton laporan berita tersebut. Keputusan Mongjin Construction untuk membangun ulang kompleks itu mengejutkan semua orang. Keputusan tersebut memang memperbesar kerugian perusahaan, tapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap kualitas. Berikutnya, tayangan berpindah ke wawancara Go Changbam. Kru televisi menyinggung ucapannya bahwa nyawa manusia lebih penting daripada kerugian. Bukan hanya itu, ia juga sudah mengambil tanggung jawab atas kecelakaan tersebut dan memerintahkan pembangunan ulang penuh. Mereka mempertanyakan alasan Go Changbam membuat keputusan yang tidak biasa itu. Go Changbam menjawab bahwa ia hanya mengikuti ajaran ayahnya sejak kecil. Menurutnya, ayahnya selalu mengajarkan bahwa pekerjaan mereka bukan sekadar mencari uang, melainkan bisnis keluarga yang harus dijaga seumur hidup. Tepat saat itu, ponsel ayahnya berbunyi. Di ujung telepon, seseorang memuji keberhasilannya membesarkan putra sulung yang luar biasa, lalu berniat memperkenalkan putrinya kepada Go Changbam. Tidak lama, setelah itu sebuah agen perjodohan ikut menelepon. Mereka berharap bisa mengatur pertemuan dengan putri-putri hakim dan jaksa. Tentu saja ayah Go Changbam menolak semuanya. Saat dulu, ia yang menghubungi mereka, merekalah yang menolaknya. Karena itu, ia menyuruh sekretarisnya tidak lagi meneruskan panggilan perjodohan seperti itu mulai sekarang. Lalu ia menanyakan kondisi perusahaan. Sekretarisnya menjelaskan bahwa banyak perusahaan dan instansi ingin menandatangani kontrak dengan mereka. Beberapa pesanan besar, termasuk beberapa gedung perkantoran untuk S Group 3.000 unit redevelopment di Gangnam dan proyek kota baru di Gangbuk. Bahkan kota Daejeon juga menelepon. Mereka ingin menyelesaikan proyek hunian 5.000 unit yang sebelumnya pernah dibahas dan berharap jadwal konstruksi bisa diumumkan sebelum tahun depan. Ini adalah kesempatan yang selama ini ditunggu oleh sang ketua. Tidak lama kemudian, Go Changbam
menerima kabar mengejutkan. Sang ketua menunjuknya sebagai direktur eksekutif Mongjin Construction. Seketika, semua mata tertuju padanya dengan rasa hormat. Rasanya seperti mimpi. Biasanya, orang-orang ini hanya melihatnya sebagai anak manja yang tidak berguna. Lebih dari itu, sebagian besar dari mereka selama ini adalah pendukung adiknya. Go Cheng Sok ayahnya juga menyuruh Go Changbam ikut terlibat dalam proyek kota Daesan. Memang sedikit terlalu cepat, tapi ayahnya yakin ia akan belajar banyak dalam prosesnya. Go Changbam menunduk dengan serius dan menyampaikan bahwa ia menantikan kerja sama dengan semua orang. Tak lama kemudian, Kim Yansung mendengar berita itu. Hal ini membuatnya sedikit gelisah. Perkembangan terjadi jauh lebih cepat dari dugaannya. Keterlibatan Go Changbam dalam proyek itu seharusnya baru terjadi nanti. Menurut rencana awal, Go Changbam akan memakai kecelakaan ini untuk mengamankan posisinya di perusahaan. Namun ketua Gyeongjin langsung mempromosikannya menjadi direktur eksekutif. Ini perkembangan yang tidak pernah diprediksi Kim Yansung. Ia sadar, mulai sekarang ia harus memprediksi setiap variabel dengan lebih presisi. Ia tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Saat itulah sebuah mobil mewah masuk ke halaman sekolah. Kim Yansung mengenalinya sebagai mobil Go Changbam, tapi ia tidak mengerti kenapa pria itu datang. Go Changbam tidak pernah menyebutkan apapun tentang ini dalam pesannya. Go Changbam langsung menuju ruang kepala sekolah. Ia datang untuk berterima kasih karena pihak sekolah sudah menjaga adiknya selama beberapa bulan terakhir. Kepala sekolah memasang senyum paling tulus dan menyebut bahwa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Meski begitu, Go Changbam tetap ingin menunjukkan apresiasinya. Ia memakai alasan bahwa dalam hubungan baik, sopan santun harus dibalas dengan sopan santun. Karena itu, ia akan menghadiahkan gedung olahraga baru untuk sekolah tersebut. Gedung itu adalah model terbaru, lengkap dengan kolam renang dalam ruangan. Di dalam hati, kepala sekolah langsung bersorak. Gedung olahraga canggih adalah tanda khas sekolah papan atas. Ia segera menyanjung Go Changbam sambil berjanji bahwa seluruh sekolah akan mendukung Kim Yansung tanpa syarat di masa depan. Setelah itu, Go Changbam meminta kepala sekolah memanggil satu orang lagi, yaitu wali kelas Kim Yansung belakangan ini. Rumor menyebar bahwa wali kelas itu menerima suap. Semua itu terjadi karena ia secara terbuka mendisiplinkan Shin Yong-min. Go Changbam menyuruhnya tidak perlu mengkhawatirkan omongan orang lain. Karena wali kelas itu sudah memilih berdiri di pihaknya, Go Changbam akan memastikan ia naik jabatan di sekolah ini. Go Changbam juga mendengar bahwa wali kelas itu suka bersantai di bar setelah pulang kerja. Ia sudah mengatur semuanya dengan klub terbesar di kota. Wali kelas itu boleh membawa teman-temannya. Dan semua tagihan akan masuk ke rekening Go Changbam. Bukan hanya itu, Go Changbam juga sudah menyiapkan 1 peti minuman vitamin yang diisi uang tunai. Ia menyuruh wali kelas itu membawanya pulang mulai sekarang. Go Changbam mengingatkan bahwa orang yang mendukungnya bukan sekadar orang tua murid kaya, melainkan penerus paling kuat di seluruh kota Daesan. Setelah semuanya selesai, Go Changbam akhirnya bertemu Kim Yansung secara langsung. Ia menyadari bahwa kalau Kim Yansung ingin membantunya menjadi ketua, cepat atau lambat Kim Yansung juga akan membutuhkan kekuatannya. Karena itu, mereka harus bekerja sama dan saling memberi dukungan sebesar mungkin. Go Changbam meminta Kim Yansung mengatakan apapun yang ia butuhkan sekarang. Apapun itu, ia akan mewujudkannya. Kim Yansung tidak menahan diri. Ia langsung mempertanyakan seberapa banyak uang yang bersedia Go Changbam keluarkan untuknya. Tidak lama kemudian, wali kelas mengumumkan kabar besar. Mongjin Construction sudah menginvestasikan dana besar ke sekolah. Karena itu, sekolah akan memberikan dana beasiswa sebesar 10 juta. Setiap siswa yang memperhatikan pelajaran dan menunjukkan potensi nyata akan mendapat kesempatan menerima bagian dari dana tersebut. Begitu mendengar angka 10 juta, wajah para siswa langsung dipenuhi harapan. Namun saat wali kelas mengumumkan penerima beasiswa pertama adalah Kim Yansung, kekecewaan langsung menyapu seluruh ruangan. Semua orang tahu putra sulung Mongjin Construction adalah wali Kim Yansung. Kalau memang begitu, untuk apa repot-repot membuat acara seperti ini? Lebih baik langsung menyerahkan uang itu padanya. Apalagi ketika wali kelas menyebut Kim Se-woo sebagai penerima kedua. Sekarang semua orang makin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Kim Yansung memang punya Mongjin Construction di belakangnya, tapi ia juga berhasil menjadi peringkat teratas dalam ujian tengah semester. Namun, Kim Se-woo punya apa?
Apa yang membuatnya pantas menerima beasiswa? Apakah hanya karena ia teman Kim Yansung? Rumor tentang hubungan Kim Yansung dengan Mongjin Construction mulai berputar semakin liar. Ada yang bahkan berbisik mempertanyakan apakah Kim Yansung mungkin anak haram sang ketua. Detik berikutnya, wajah siswa yang mengatakan itu langsung pucat. Ia mencoba pergi diam-diam, tapi justru menemukan Kim Yansung sudah menunggunya di tikungan. Karena sudah mendengar semuanya, Kim Yansung melengkungkan jarinya dan memanggil murid itu mendekat. Murid tersebut langsung berkeringat dingin, sudah membayangkan hal terburuk akan terjadi. Namun Kim Yansung tidak memukulinya. Murid itu ternyata Jo Jeon, orang yang dikenal sebagai pengeras suara sekolah. Kim Yansung menyuruhnya tidak takut. Selama Jo Jeon membantunya melakukan satu hal, ia akan aman. Kim Yansung mengakui bahwa pemilihan beasiswa memang tidak adil. Tapi Jo Jeon harus tahu bahwa jumlah penerimanya tidak dibatasi. Siapapun bisa mendapatkannya, bahkan murid dengan nilai seburuk dirinya. Karena itu, Kim Yansung ingin Jo Jeon menyebarkan pesan itu ke semua murid dan menambahkan satu detail lagi keesokan harinya. Berbagai rumor langsung menyebar di sekolah. Katanya, beasiswa Mongjin Construction dibuat untuk memberi hadiah pada orang-orang yang dekat dengan Kim Yansung. Dulu, hanya Kim Se-iwoo yang berani berdiri di sisinya. Karena itulah, Kim Se-iwoo mendapatkan beasiswa. Dan jumlah penerimanya tidak dibatasi. Siapapun yang berdiri bersama Kim Yansung bisa mendapatkannya. Rumor lain mengatakan bahwa Kim Yansung berencana menjadikan sekolah itu sebagai markas untuk membersihkan semua perundung sekolah di kota Daejeon. Bahkan katanya, ia akan menerima murid manapun yang bersedia membantunya, tanpa memedulikan dendam lama. Sebagian besar murid tidak langsung percaya rumor itu. Namun Bayang Ho, bos tahun kedua, menganggapnya serius. Ia berharap bisa mendapat beasiswa seperti Kim Se-iwoo. Kalau Kim Yansung membutuhkan tenaga, ia siap bekerja. Bayang Ho diam-diam mencari Jo Jeon untuk memastikan kebenarannya. Jo Jeon berpura-pura memberitahunya secara khusus. Ia menjelaskan bahwa Kim Yansung ingin mengubah sekolah ini menjadi kerajaannya, lalu menjadikannya basis untuk menyapu bersih sekolah-sekolah di sekitar. Kalau ada orang yang bisa menunjukkan kekuatan dan kesetiaan sekarang, Kim Yansung pasti akan memberi imbalan. Bayang Ho tahu uang yang dipertaruhkan tidak kecil. Namun ia juga khawatir Kim Yansung tidak akan menerima orang yang dulu pernah melawannya. Meski begitu, ia tetap memutuskan mencoba. Uang itu terlalu penting untuk dilewatkan. Dengan gugup, Bayang Ho mendekati Kim Yansung dan meminta sedikit waktu untuk bicara. Kim Yansung langsung setuju, dan itu justru membuat Bayang Ho semakin tegang. Ia buru-buru meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Tetapi Kim Yansung menyuruhnya langsung ke inti masalah. Bayang Ho mengaku bahwa ia benar-benar membutuhkan uang. Kalau Kim Yansung menginginkan orang kuat yang patuh, ia meminta agar dirinya dipertimbangkan. Ia berjanji tidak akan mengecewakan Kim Yansung menerimanya, tapi mengatakan ada ujian lebih dulu. Tidak lama kemudian, Bayang Ho mengumpulkan semua berandalan tahun ketiga. Mereka mengira Bayang Ho sedang mencoba menggantikan posisi Shin Yong-min sebagai bos dan sudah siap memberinya pelajaran. Namun saat Bayang Ho muncul, semua orang melihat wajahnya bengkak seperti kepala babi. Ia memperingatkan semua murid tahun ketiga bahwa mulai hari ini, ia adalah orangnya Kim Yansung. Kalau ada yang tidak mau bergabung dengan Kim Yansung, mereka boleh mengangkat tangan. Namun kalau mereka menolak, Bayang Ho akan menghajar mereka sampai tidak bisa mengurus diri sendiri. Rupanya ujian dari Kim Yansung adalah membiarkan Bayang Ho dihajar sampai babak belur tanpa melawan. Kim Yansung menjelaskan bahwa yang ia butuhkan sekarang adalah anjing yang setia. Bayang Ho cukup melakukan perintahnya dan menerima hadiah apapun yang diberikan memang sakit. Tapi begitu, Bayang Ho melihat uang masuk ke rekeningnya. Semua rasa sakit itu langsung terasa sepadan. Kim Yansung juga berjanji bahwa sebagai anjingnya, Bayang Ho akan mendapatkan beasiswa lagi besok. Selama ia setia, Kim Yansung akan terus memberinya hadiah. Tapi kalau suatu hari ia berani menggigit tuannya, Kim Yansung akan mencabiknya sampai hancur. Bayang Ho sempat bertanya-tanya apakah martabatnya sudah hilang. Ia diperlakukan seperti anjing, tapi ia tidak punya pilihan. 5 juta won adalah uang yang bahkan mungkin tidak bisa ia dapatkan seumur hidup hanya dengan mengandalkan tinjunya. Setelah itu, Bayang Ho memanggil semua berandalan tahun ketiga. Ia mengumumkan bahwa mulai sekarang, semua orang harus mengikuti Kim Yansung. Para murid tahun ketiga jelas tidak yakin.
Maka Bayang Ho menggunakan tinjunya untuk mengubah pikiran mereka. Ia menegaskan bahwa selama ini ia patuh bukan karena takut pada mereka, melainkan karena monster bernama Shin Yong-min. Sekarang Shin Yong-min sudah tidak ada, mereka harus memikirkan ulang kekuatan mereka sendiri. Mulai sekarang, Kim Yansung adalah dewa mereka. Mereka harus melakukan apapun yang Kim Yansung perintahkan. Siapapun yang melawan, Bayang Ho akan mengirimnya sendiri ke neraka. Ia juga menambahkan bahwa kabar menjilat Kim Yansung bisa membuat seseorang mendapatkan beasiswa memang benar. Jadi mulai sekarang, mereka harus menyembah dewa mereka tanpa syarat. Kim Yansung tidak akan pelit dengan hadiahnya. Keesokan harinya, saat Park Jin-woo mendengar kabar itu, ia merasa Bayang Ho sudah kehilangan akal. Bayang Ho pernah menyinggung Kim Yansung, tapi sekarang berubah menjadi anjing patuhnya. Park Jin-woo juga tidak percaya Kim Yansung akan langsung memberikan uang sebanyak itu. Lalu ia melihat kerumunan murid berkumpul di depan papan pengumuman. Ia terkejut saat melihat nama Bayang Ho tercantum sebagai penerima beasiswa. Park Jin-woo langsung berkeringat dingin. Ia semakin tidak mengerti hubungan macam apa yang sebenarnya dimiliki Kim Yansung dengan Mongjin Construction Bayang Ho masih masuk akal. Tapi, kenapa mulut besar seperti Jo Jeon juga mendapatkan beasiswa? Jo Jeon menjelaskan bahwa ia hanya melakukan apa yang diminta Kim Yansung lalu mendapatkan beasiswa. Ia juga memberi Park Jin-woo nasihat agar mulai sekarang berhati-hati dan jangan pernah menyinggung Kim Yansung. Kalau tidak, nasibnya bisa berakhir seperti Shin Yong-min. Park Jin-woo hampir tidak percaya. Kim Yansung benar-benar sedang mengubah SMA Chanil menjadi kerajaannya sendiri. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana mungkin ia bisa menjalani kehidupan sekolah dengan tenang? Ketika situasi berubah cepat, klien Golden Circle mulai tidak puas. Ia mendengar bahwa Golden Circle seharusnya adalah yang terbaik, dan itulah alasan ia memakai jasa mereka. Kalau mereka tidak bisa menyingkirkan Kim Yansung, ia akan memberitahu anggota lain bahwa Golden Circle hanya besar nama tanpa hasil. Sang perantara menjawab dengan percaya diri bahwa kali ini mereka pasti berhasil. Rupanya mereka sudah mengirim pembunuh bernama Cho Tae-jun dari Golden Circle. Cho Tae-jun akan pindah ke SMA Chanil khusus untuk menyingkirkan Kim Yansung. Kepala sekolah sebenarnya tidak ingin menerima murid pindahan itu. Namun Direktur Pendidikan Kota secara pribadi meminta hal tersebut. Cho Tae-jun mengaku bahwa Direktur Pendidikan itu adalah teman ayahnya. Kepala sekolah sama sekali tidak percaya. Pemaksaan perpindahan seperti ini bisa menjadi dasar hukuman kalau dilaporkan. Tapi kenapa mereka berani mengambil risiko sebesar itu? Apakah anak ini benar-benar tentara bayaran dari Golden Circle? Meski begitu, kepala sekolah tidak akan membiarkannya bertindak liar di sana. Ia memperingatkan Cho Tae-jun bahwa SMA Chanil adalah sekolah bergengsi terbaik di sekitar. Kalau Cho Tae-jun melanggar aturan, kepala sekolah tidak peduli ayahnya berteman dengan direktur pendidikan. Ia tidak akan memberi keringanan. Cho Tae-jun hanya mencibir mendengar ancaman itu. Saat tiba di kelas barunya, Cho Tae-jun bertemu kenalan lama Park Jin-woo. 6 bulan lalu, saat baru bergabung dengan Golden Circle, Cho Tae-jun mencoba membangun koneksi dan menilai Park Jin-woo tidak berguna. Sekarang ia berpikir bisa memanfaatkan Park Jin-woo untuk mempelajari sekolah ini. Park Jin-woo mengatakan bahwa sekolah ini tidak terlalu istimewa. Namun ada satu hal yang harus diwaspadai. Ada seorang pria bernama Kim Yansung, dan apapun yang terjadi, Cho Tae-jun tidak boleh mencari masalah dengannya. Kim Yansung bukan hanya kuat dalam bertarung, ia juga punya koneksi yang sangat besar. Cho Tae-jun mengejeknya. Dulu, Park Jin-woo mengaku sebagai bos di sekolah itu, tapi sekarang ia tampak begitu takut. Park Jin-woo menjawab dengan canggung. Ia hanya meminta Cho Tae-jun mempercayainya dan menjauh dari Kim Yansung. Golden Circle memberi Cho Tae-jun misi untuk membuat Kim Yansung keluar dari sekolah dalam waktu 6 bulan. Bagi Cho Tae-jun, misi itu terdengar mudah. Ia hanya perlu terus merundung Kim Yansung sampai sekolah berubah menjadi mimpi buruk baginya. Rencananya sederhana. Ia akan menghajar Kim Yansung lebih dulu, lalu menghasut semua orang untuk mengucilkannya. Menurutnya, ia bahkan tidak perlu 6 bulan. 1 bulan saja sudah cukup. Kepercayaan dirinya bukan tanpa alasan. Di Golden Circle, rank S hampir mustahil didapatkan secara nasional. Rank A hanya dimiliki 1% teratas. Rank B berarti seseorang sudah berada di atas rata-rata nasional. Walaupun Cho Tae-jun baru tahun pertama, ia berhasil mendapatkan rank B dalam pengujian mereka. Ia meminta Park Jin-woo menunjukkan kelas Kim Yansung. Sayangnya,
Kim Yansung kebetulan ada di sana. Park Jinwoo langsung merasakan firasat buruk. Cho Tae-jun segera mencoba memancing keributan. Ia mempertanyakan apa yang sedang Kim Yansung lihat. Wajah Park Jinwoo langsung memucat. Kim Yansung menjawab bahwa provokasi itu terlalu jelas. Ia bahkan tidak sedang melihat Cho Tae-jun. Jadi jelas Cho Tae-jun hanya berusaha mencari masalah. Kim Yansung memperingatkannya agar berpikir matang-matang. Apakah ia sanggup menanggung akibatnya? Sebelum Cho Tae-jun sempat menjawab, seseorang menghantamnya. Cho Tae-jun benar-benar tercengang. Park Jinwoo sudah berlutut di lantai dan memohon ampun. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud apapun dengan membawa Cho Tae-jun ke sana. Cho Tae-jun sendiri yang memulai masalah. Park Jinwoo memohon agar kali ini dilepaskan. Cho Tae-jun kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang salah dengan orang ini sejak Bayang Ho secara terbuka menyatakan kesetiaan kepada Kim Yansung. Suasana di SMA Chenil berubah drastis. Sekarang, kalau ada orang yang sekadar menjelekkan Kim Yansung dari belakang, Bayang Ho akan segera muncul bersama anak buahnya untuk kunjungan ramah anehnya. Para siswa tidak membenci perubahan itu. Justru mereka cukup menikmatinya. Dulu, saat Shin Yong-min menguasai sekolah, kekerasan dan perundungan ada di mana-mana. Tapi sejak Bayang Ho menerima beasiswa dan menjadi anjing penjaga SMA Chenil, para perundung yang memangsa murid lemah akhirnya dibereskan. Sekolah merasakan kedamaian yang sudah lama hilang.